Dan teman-teman, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, para mahasiswa. Terima kasih sudah datang ke kelas untuk pagi hari ini. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Pramudita Nata Prabowo. Mungkin ada dari sebagian yang belum mengenal saya ya, karena di semester berikutnya saya belum diberikan kesempatan mengajar dengan para mahasiswa sekalian. Ini kesempatan, mungkin ada yang ini pertemuan pertama kita, ya, atau mungkin ada yang sudah pernah kenal saya di luar. Ya. Saya di sini juga mengajar, terutama untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Kita langsung aja ya. Jadi untuk perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa untuk mata kuliah ini ada yang namanya CPL Prodi ya. CPL Prodi di sini bisa kita baca bahwa goalnya Anda bisa menjabarkan prinsip, konsep, teori manajemen dan bisnis khususnya dalam bidang pemasaran secara profesional dan beretika. Ya, tidak bisa kalau hanya sekedar profesional, karena kita sekarang itu sudah banyak orang pintar. Saya harap kalian juga lulus dari sini itu punya etika. Kemudian mampu menganalisa masalah pemasaran dan merancang solusi yang relevan, ya, yang berbasis data dan teknologi. Ini yang membedakan antara kalian lulusan S1 dengan yang tidak lulusan S1. Ya. Jadi bahwa kalian itu mengambil langkah, menentukan sebuah langkah itu harus ada dasarnya, berdasarkan data. Ya, mungkin pada sebagian orang itu bisnisnya berjalan masih dengan baik, dengan mengandalkan intuisi itu mungkin bisa berjalan. Tapi kalau sekarang, saya rasa itu sudah tidak baik ya, karena memang biaya pun juga harus kita ukur. Kalau tidak ada data yang mendukung, maka keputusan bisa salah ya. Mampu mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif berdasarkan riset pasar dan kebutuhan pelanggan. Mampu bekerja sama dalam tim lintas disiplin dan berkomunikasi secara efektif dalam menyampaikan gagasan pemasaran. Jadi kalian di dalam pemasaran itu bukan single fighter. Yang namanya dunia pemasaran itu kalian bergerak sebagai sebuah tim, ya. Menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan menunjukkan etika bisnis dalam aktivitas pemasaran. Detailnya nanti akan saya sampaikan di kegiatan perkuliahan. Ya. Kemudian untuk JPMK-nya, yang pertama mahasiswa mampu menggambarkan manajemen pemasaran secara holistik. Ya, holistik itu seperti apa? Itu adalah secara keseluruhan. Kita nggak bisa cuma ngomong, oh ya pemasaran di secara teorinya aja, belum tentu, nggak bisa seperti itu. Sekarang kita harus melihat budaya yang berlaku seperti apa, trennya ke arah apa. Apakah kita relevan hanya mempertimbangkan masalah harga? Ya, belum tentu. Apalagi sekarang juga ada yang namanya banyak sekali FOMO. Ya, apa itu FOMO? Ikut-ikutan. Nah, ini bahasa Inggrisnya benar ya, fear of missing out. Ya, takut udah. Ya, takut ketinggalan, dia nggak gaul kalau nggak ngikutin. Ya, itu juga terjadi pada saya. Mahasiswa mampu merancang dan membina hubungan dengan pelanggan. Ya, mampu merancang menerapkan sistem strategi pemasaran dan mampu merancang menganalisa dan evaluasi kinerja pemasaran berdasarkan data dan riset. Nah, ini yang paling penting ya. Kita nggak bisa cuma mikir, oh cara ngiklan yang baik seperti ini, oh ngasih harga yang murah aja biar laku dan sebagainya. Tapi kalau ujung-ujungnya tidak kita evaluasi, maka tidak ada growth di situ, tidak ada pertumbuhan di situ. Ya, kita harus selalu melakukan evaluasi agar menjadi lebih baik. Dan bagaimana untuk bisa mengevaluasi dengan baik, dibutuhkan yang namanya data. Ya. Dan ini ada kesepakatan ya. Saya minta nanti setiap perkuliahan kita akan memulai tepat waktu, ya, di mana selalu dilakukan jam 10 tepat di hari Rabu. Ya.
Kehadiran saya minta minimal 75%, dan bagi yang tidak bisa hadir, saya minta ada konfirmasi ke saya. Aktif dalam diskusi, ya, dan tegas, memperhatikan etika akademik, tidak plagiat dan menghormati sesama, ya. Apapun jawaban yang Anda berikan itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita di sini sama-sama untuk belajar, ya. Dan jangan takut untuk mengutarakan pendapat. Komunikasi bisa melalui link maupun melalui WA group. Kalau memang perlu sesuatu yang personal, boleh langsung chatting ke saya. Ya. Kita masuk dulu untuk ke konsep dasar pemasaran, ya. Di mana mahasiswa harus memahami pengertian ruang lingkup dan pentingnya pemasaran dalam organisasi yang modern. Kembali lagi, zaman dulu ya, orang itu bikin produk, menjualnya itu mudah. Kenapa? Karena yang bikin produk itu sedikit. Semenjak ada pandemi atau semenjak berjalannya waktu, orang itu semakin ingin punya produk sendiri. Contoh, katakan skincare. Ya, mungkin mas-mas di sini nggak terlalu pakai skincare ya, atau mungkin malah pakai? Enggak. Hah? Enggak, Pak. Nggak pakai? Nggak pakai skincare? Oh iya, mungkin kalau yang mbak-mbak ini kan tahu masalah skincare. Dulu kalau misalnya kita tanya orang tua kita yang tahu skincare itu apa sih? Ya, kosmetik. Ya, seperti lipstick, bedak, ya kan. Sekarang ada apa? Krim anti UV, ya kan. Ada krim malam, ada sabun cuci muka, ada pelembab bibir yang saya bahkan juga nggak tahu apa itu, lebih tahu istri saya. Jadi produknya itu sudah beraneka ragam. Bahkan dulu yang kita tahu itu produk itu hanya merek Viva. Ya, mungkin semuanya tahu ya, Viva Kosmetik tahu ya. Sekarang semuanya punya brand personal sendiri. Siapapun bisa bikin brand, ya. Karena semakin banyak pesaing seperti itu, maka diperlukan teknik pemasaran yang tepat biar kita nggak boncos. Nah, istilahnya seperti itu. Bagi yang suka mancing biasanya tahu istilah. Secara umum ya, kita bisa lihat pengertiannya, social and managerial process by which individual and group obtain what they need and want through creating and exchanging product and value with others. Ya, ini kata-kata yang dikutip oleh Kotler dan Keller. Jadi pemasaran itu bukan hanya soal menjual barang, tapi menciptakan nilai dan memenuhi kebutuhan. Masnya, saya tanya. Masnya beli baju atau beli sepatu karena butuh atau karena ingin? Butuh. Butuh. Masnya? Kepingin saya, Pak. Kepingin. Nah, ada dua pemahaman ya. Yang satu karena kepingin, yang satu karena butuh. Kalau yang butuh mungkin beli sepatu cukup beli satu aja, ya kan? Mau dipakai untuk sekolah, mau dipakai untuk acara, mau dipakai untuk acara formal, ya sepatunya cuma satu. Tapi kalau masnya mungkin saya butuh sepatu untuk sekolah, saya butuh sepatu untuk yang sekarang mungkin mau olahraga lari, saya butuh sepatu lari, saya butuh sepatu untuk olahraga pedal, butuh sepatu yang berbeda lagi, ya kan? Katanya sepatunya memang khusus semacam itu, padahal semuanya sama-sama sepatu. Ya. Atau katakan yang paling gampang, sampo. Masnya kalau sampo belinya berdasarkan apa? Kebutuhan, bukan karena habisnya, bukan karena merasa itu sampo untuk olahraga cocok buat saya berketum di. Ya kan ada yang cocok-cocokan gitu. Ya kan seperti itu kan. Ya. Karena kita diciptakan untuk berpikir seperti itu. Dulu sampo mungkin hanya satu, ya namanya sampo. Sekarang sampo sudah beraneka ragam. Ada yang khusus untuk wanita berhijab, ada yang untuk olahraga. Kalau laki-laki beli sampo wanita berhijab boleh nggak?
Masnya mau nggak beli Emerald? Enggak. Masnya mau nggak pakai sunset di rumah? Atau jangan-jangan mau pakai sunset? Ya, mungkin kalau mbaknya pakai apa? Samponya? Penting. Oh, langsung Pantene jelas. Kalau mbaknya pakai Clear Ketombe mau? Clear Menthol itu mau? Yang biasanya untuk laki-laki, cowok-cowok. Nggak cocok, Pak. Nah, tapi kan nggak cocok. Karena sudah dibentuk mindsetnya. Nggak cocok kamu pakai kerudung. Cocoknya pakai yang ini. Ya. Nah, dalam pemasaran itu bisa dikategorikan menjadi 3, di mana ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan, dan ada yang namanya permintaan. Kita bisa lihat di sini kata dasar yang dirasakan kurang seperti lapar, haus, tempat tinggal. Ini adalah kategori butuh. Saya lapar, saya butuh makan, saya ngantuk, saya butuh tempat istirahat. Ya. Saya mau berangkat ke kampus, oh saya butuh kendaraan. Masih sepeda pancal itu juga kendaraan. Angkutan umum itu juga kendaraan. Ya. Tapi ada yang disebut keinginan di sini. Ketika saya bertanya, Masnya mau makan apa? Ya. Semua orang bisa menyebutkan keinginannya masing-masing. Saya mau nasi pecel, saya mau makan mie instan, saya mau makan ayam Kentucky, ya. Apapun itu, karena itu sudah masuk di dalam keinginan. Ya. Berangkat dari rumah ke kampus bisa naik apa saja, tapi pokoknya rambut saya harus tetap rapi. Berarti nggak bisa naik motor, ya kan? Ada keinginan di situ. Jadi bukan keinginan yang saya mau naik motor, enggak langsung seperti itu, tapi adalah saya pengen ke kampus tapi tetap rapi. Seperti apa caranya? Yaitu ada menggunakan roda 4. Ya. Atau mungkin saya pergi ke kampus naik motor tapi nggak pakai helm. Kebutuhan keinginan baru kita lihat di sini masuk ke arah permintaan. Dan ini yang terpenting, ya. Karena kalau cuma hanya kepingin, hanya butuh, tapi nggak punya duit buat beli, ya penjualan nggak akan terjadi. Ya, kalau penjualan nggak akan terjadi, apakah kita ada untung? Enggak. Apakah ada perputaran modal di situ? Enggak juga. Ya. Maka kita harus tahu yang namanya daya beli masyarakat. Memang di sini harga itu akan sangat berpengaruh, terutama untuk yang kelasnya murah. Tapi belum tentu, ya, murah itu pasti laku. Mahal belum tentu tidak laku. Ya. Apalagi sekarang kalian sudah beradaptasi dengan teknologi. Bisa nggak sih sekarang kita beli barang nggak pakai bayar? Nah, bisa pakai QRIS, ya kan? Tidak mengeluarkan uang secara langsung, pakai pay letter. Bisa juga, ya kan? Atau kalian hunting kupon promo, memanfaatkan voucher yang dimiliki. Oh, aku punya voucher makan di Pizza Hut. Ya sudah, makan di Pizza Hut, jangan makan di Malu Kami. Ya, walaupun itu satu perusahaan. Nah, ini ada contoh praktisnya. Seorang mahasiswa butuh transportasi, ingin punya motor, beli motor karena punya uang, atau beli motor karena bapaknya punya uang. Ya, apakah beli motornya secara cash? Tidak tahu. Itu nanti diproses selanjutnya. Ya, pokoknya ada keinginan punya motor dan memang punya uang, uangnya cukupnya berapa, ya udah dibeli. Antara motornya dimurahkan atau tetap beli mahal tapi cara pembayarannya dilakukan secara kredit. Ya, karena sekarang sudah banyak sekali cara pembayaran, kita nggak bisa sesimpel itu mikir kalau mau jualan barang.
Ada juga yang disebut sebagai nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ya. Kita bisa melihat di sini nilai pelanggan selisih antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Dan kepuasan itu tergantung dari perbandingan antara harapan dan realita. Jadi kita lihat di sini nilai pelanggan. Katakan Anda membeli bensin Pertalite dengan bensin Pertamax. Anda lebih apa? Yang value for money-nya lebih baik yang mana? Anda prefer beli Pertalite atau Anda prefer beli Pertamax? Pertalite saya. Beli Pertalite. Maksudnya? Pertama, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Butuhnya apa? Sama. Tujuannya sama buat jalan. Ya kan tujuannya sama buat jalan, ya kan? Tapi kan kadang-kadang yang ada kendaraan yang dikhususkan untuk harus pertama. Ada yang seperti itu. Ada lagi nggak? Masnya kok beli pertama kenapa? Kayak fast track ya Pak. Nah ini juga ya, karena dia tidak perlu ngantri. Nah itu menjadi salah satu poin juga kenapa orang beli pertama. Kalau beli solar, mau nggak? Nah, ya, karena memang tidak kebutuhannya tidak solar. Kepuasannya, kira-kira kalau Anda beli Pertalite sesuai nggak dengan harapan? Sebenarnya tidak. Tidak sesuai. Iya. Sebenarnya saya lebih suka pertama kalau dibanding Pertalite. Semua lebih Pertalite. Jadi puas mungkin nggak puas-puas banget ya. Iya. Tapi paling nggak secara value-nya oke gitu ya. Jadi masih ada indikator puas tapi sedikit puas dalam tanda kutip. Oke, ya. Nah untuk loyalitasnya, apakah Anda akan membeli ulang? Iya, ya kan? Pasti. Karena memang kebutuhan. Kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita berbicara untuk brand, Pertamax sendiri dijual oleh Pertamina. Iya. Ada pom bensin yang namanya BP. Iya. Ada pom bensin yang namanya Shell. Kira-kira di antara 3 pom bensin tersebut, kalian akan pilih beli mana? Pertamina. 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 Oh, karena ada di mana-mana gitu ya. Oh, bukan karena kualitasnya atau layanan itu? Lebih kalau setahu saya masyarakat lebih ke Pertamina, jadi saya FOMO itu. Sama, harganya lebih besar kok. Ya kalau Pertamina itu bukan FOMO ya, karena memang itu barang negara gitu. Ya kan, sama aja kalau misalnya saya tanya, masnya pakai kalian nggak? Iya soalnya FOMO. Enggak, ya. Itu bukan FOMO kalau saya ya. Nah kita bisa lihat jika pelayanan Shopee cepat dan barang sesuai, maka pelanggan akan puas dan pelanggan bisa beli lagi. Maka kondisi tersebut itu dikatakan sebagai customer yang loyal. Karena dia ingin beli lagi. Dan yang terpenting adalah customer itu bukan hanya sekedar beli lagi, tetapi dia juga mengajak teman-temannya untuk beli. Ya, jadi kita nggak bisa mengandalkan kayak, oh customer ini beli lagi nih, kita sudah cukup senang, nggak bisa. Di teknik masalahnya sekarang kita nggak bisa seperti itu. Teknik masalah yang baik adalah orang tersebut akan merekomendasikan produkmu atau produk yang dia gunakan terus-menerus untuk orang lain, biar orang lain mau pakai produk yang sama. Ya, itu bedanya pemasaran sekarang dibandingkan pemasaran yang dulu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk konsep intinya ya, ada yang namanya produk, ada yang namanya pertukaran, ada yang namanya transaksi, ada yang namanya hubungan, dan ada yang namanya pasar. Mungkin kata-kata produk ini sudah umum sekali kita tahu ya, seperti kategori fast moving consumer good. Apa itu? Barang yang cepat pakai yang dikonsumsi, seperti pasta gigi, sabun, sampo, ya, bahan pokok,
itu termasuk kategori FMCG. Kemudian ada yang disebut pertukaran, ya, proses memberi dan menerima sesuatu untuk memperoleh nilai. Ini sama seperti konsep sebelumnya, yang untuk kita mendapatkan nilai pelanggan dan kepuasan. Ya. Kemudian transaksi, pertukaran yang spesifik terjadi sekali, hubungan interaksi jangka panjang dengan pelanggan. Ya. Ini menarik. Pertanyaan saya, kalau ada pelanggan komplain, itu termasuk interaksi apa enggak? Interaksi, ya. Apakah komplain itu sesuatu yang negatif? Tidak. Tidak. Tergantung dari persepsi kita. Ya. Ada orang yang merasa itu sesuatu yang negatif, berarti produk saya jelek. Atau mungkin kita kategorikan seperti ini. Kalau misalnya kalian operasi jantung, terus ada komplain, ya. Kalau misalnya operasi jantung terus ada komplain, itu sesuatu yang bagus atau enggak? Jelek kan? Jelek banget. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita beli bakso, ternyata bakso yang dikasih itu kurang somai, komplain, masih wajar nggak? Wajar. Ya kan? Jadi tergantung produk juga. Kalau sudah kayak masalah kesehatan seperti itu, ada operasi jantung, oh ini komplain ini, nah itu jangan sampai ya. Gak boleh ada komplain di situ ya. Kita harus tahu produk kita apa. Kita pastikan dulu mana yang boleh dikomplain, mana yang enggak. Kalau misalnya cuma sekedar komplain, oh perawatnya telat datangnya, oke, masih oke. Kalau jantungnya kembali, ya, ya seperti itu. Kemudian ini ada juga yang namanya pasar, ya. Sekumpulan pembeli potensial yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Kalau dulu yang diketahui adalah pasar tradisional, ya, seperti saya tadi pagi, saya belanja ikan, saya belanja ayam, ya, itu di pasar tradisional. Mereka jual barang, saya punya uang, saya beli, transaksi terjadi, sudah saya pulang selesai. Tetapi pasar sekarang tidak selalu seperti itu. Bahkan beberapa pasar yang ditawarkan itu tidak ada produknya. Contoh, ketika kalian mengunjungi pameran asuransi atau pameran perumahan, belum tentu rumahnya ada. Mau beli apartemen, belum tentu apartemennya ada. Kalian akan diberikan sebuah pola pikir, kita akan membangun rumah mega, harganya terjangkau, lokasinya strategis, harga jualnya akan naik. Bahkan sekarang itu orang belum tahu barangnya, orang sudah mau beli. Ya, berbeda seperti dulu, orang mau beli harus ada barang. Ya, ini yang menjadi pembeda antara pasar zaman dulu dengan pasar yang ada saat ini. 5 orientasi utama menurut Kotler, ya, kita bisa lihat di sini ada production concept, yaitu di mana fokus pada efisiensi produksi. Cocok jika permintaan jauh lebih besar daripada pasokan. Kalau sudah kita berbicara efisiensi produksi, maka kita nggak bisa pungkiri bahwa negara China untuk saat ini itu adalah juaranya. Ya, hampir semua barang diproduksi oleh China, dan mereka pun itu tahu bagaimana bisa memproduksi dengan harga yang relatif sangat murah. Beda kalau seperti zaman dulu. Kenapa orang beli? Karena yang jual cuma itu. Kalau saya tanya orang tua kita berpikir sepeda motor itu mereknya apa sih? Ya Honda, ya kan? Bukan Yamaha, tapi ya Honda. Ya Honda, ya Suzuki, ya nggak ada yang dari dulu itu namanya sepeda motor itu pasti ada situ Honda. Atau yang masih sampai sekarang ada. Kalau saya bilang pompa air, ingatnya Sanyo. Kenapa? Karena itu merek yang utama dan memang selaras itu jualan. Kalau saya bilang air mineral, Aqua, ya kan? Ini masih bisa bilang Aqua.
Mungkin sekarang sudah banyak sekali yang kecanduan kena le mineral gitu kan, atau Ya. mungkin kena Cleo atau mungkin ada air Fuji ya. Iya, yang baru. Ya, ya ada air yang berbagai macam gitu, ada air doa juga dan sebagainya gitu ya. Jadi sekarang jualan air pun itu banyak sekali banyak sekali kegunaan ya. Yang satu jual mineral rasa manis, yang satu jual kesegaran, yang satu jual lingkungan, yang satu jual kesehatan dan sebagainya. Produk konsep fokus kualitas dan fitur bisa gagal jika tidak sesuai kebutuhan. Kita lihat di sini contohnya adalah mungkin bisa dibilang seperti mobil atau mungkin sepeda motor. Kalau ini persepsi saya. Mungkin kalau masih punya contoh lain boleh bisa disampaikan. Tapi kalau persepsi saya seperti katakan untuk sepeda motor. Sepeda motor sekarang itu secara tren penjualannya turun. Mobil itu juga secara tren penjualannya turun. Karena sekarang harga mobil itu sangat mahal. Sepeda motor pun juga termasuk mahal, ya. Tapi dapat fasilitas dapat teknologi nggak di sepeda motor? Apa? Teknologi apa yang bisa diperoleh dari kendaraan sekarang? Teknologinya pun kurang lebih hampir sama seperti beberapa puluh tahun lalu. Ya kan? Yang berbeda cuma modelnya. Iya kayak sepeda motor yang bisa mesinnya mati sendiri kemudian langsung menyala gitu kan. Stop. Nah, di stop itu ya kan. Itu teknologi sudah dari tahun berapa? Sudah lama. Jadi nggak ada sesuatu yang baru. Yang dijual hanya modelnya saja. Modelnya lebih keren, modelnya lebih keren. Makanya kalau hanya memanfaatkan jualan teknologi, risetnya sangat mahal dan belum tentu orang butuh. Akhirnya yang dijual adalah FOMO-nya tadi. Kenapa sih orang beli enteng? Kenapa kok orang pilih beli PCX daripada beli Honda Beat? Murah. Oh, beli PCX ya. Kenapa orang beli PCX? Dia dapat cewek, ya kan? Ya nggak tahu masnya kira-kira merasa seperti itu nggak? Kalau motornya keren, dapat ceweknya gampang gitu. Baik, paling gak lebih enak. Apa iya? Bawaannya lebih enak. Apa iya? Dia buat orang yang bisa lebih enak kecil, Pak. Ya mungkin kalau yang badannya besar cocok ya pakai PCX ya. Tapi kalau ibu-ibu yang beli PCX, Murah. Lebih baik di lebih baik beli Beat ya kan? Tapi kenapa aku pengen beli PCX? gaya. Karena gayanya, kan? Kadang-kadang itu. Gengsinya itu yang dijual terlebih dahulu. Ya. Jadi butuh tapi secara tidak langsung. Jadi seperti itu. Ada juga yang namanya selling concept ya, fokus promosi dan penjualan masif terkadang sifatnya agresif. Nah ini adalah mobil China yang sekarang masuk. Ya, kita bisa lihat sekarang mobil listrik dari China masuk dengan harga yang relatif jauh lebih murah ya, dibandingkan mobil konvensional. Apalagi dengan tarif pajak yang diringankan oleh pemerintah. Ini juga harus kalian paham. Ya. Jadi sektor kebijakan pemerintah itu juga akan sangat berpengaruh pada masyarakat ini. Marketing fokus memahami kebutuhan pasar dan hubungan jangka panjang. Kira-kira memahami kebutuhan pasar itu seperti apa? Ya seperti katakan yang sepeda motor tadi. Orang itu butuh motor untuk melakukan perjalanan dari A ke B. Tapi kenapa kok hanya terbatas di butuh motor aja? Kenapa kok kita nggak menciptakan kategori orang butuh motor yang stylish?
Orang butuh motor yang nyaman. Orang butuh motor yang besar karena anak-anak sekarang tinggi badannya di atas rata-rata. Ya, jadi seperti itu. Makanya butuh kendaraan yang jauh lebih besar daripada Honda Beat. Harganya lebih murah, nggak masalah. Karena sekarang cara beli pun tidak harus selalu tunai. Ya kan? Tadi saya sudah bilang kan ada beli secara kredit. Jadi mungkin poin untuk daya beli itu bukan yang utama sekarang. Selama kita bisa mempengaruhi mindset orang, kalau kamu beli motor ini, kamu dianggap keren. Saya ingin dulu seperti zaman kalau di tahun saya sekarang usia sudah 35 ya. Awal Vario muncul, itu yang brand ambassador siapa waktu itu? Daniel Mananta. Ada yang masih ingat? Tahu Daniel? Oh, mungkin tidak tahu ya karena sudah beda generasi kita nih ya. Itu slogannya adalah I'm Vario, di mana orang yang aktivitasnya penuh seperti Daniel dan dia butuh kendaraan yang cepat, fleksibel dan stylish, itu belinya Vario. Sekarang Vario terkenal sebagai motor bapak-bapak, ya kan? Yang anak muda belinya PCE. Motor Beat dibeli karena anaknya baru belajar motor, bukan karena ukurannya kecil, ya, karena untuk belajar motor. Ada societal marketing konsep yang menambahkan nilai sosial dan lingkungan, seperti yang dilakukan oleh air minum Aqua. Anda beli Aqua itu bukan cuma minum, tapi berarti Anda itu menjaga kelestarian alam karena mereka menggunakan galon yang berkali-kali pakai, ya, tidak menjadi sampah, ya. Jadi seperti itu. Ada beberapa orang yang tergerak hatinya untuk menjaga lingkungan sehingga mau membeli Aqua karena galonnya. Mungkin dirasa nggak masuk akal ya, tapi itu ada. Ini ada contoh sini, perusahaan kosmetik tidak hanya fokus pada kualitas tapi juga keberlanjutan ramah lingkungan. Biasanya, oh ya body shop, tahu ya body shop? Tahu ya. Mungkin kalau cowok nggak terlalu pakai, pacarnya mungkin yang lebih sering ngajak ayo ke body shop. Nah, dia lebih memperhatikan untuk masalah ramah lingkungan, ya. Jadi kemasannya bisa didaur ulang. Meningkatkan daya saing dan profit ya. Ini pentingnya pemasaran ya, meningkatkan daya saing dan profit, menciptakan posisi brand di pasar, membantu inovasi produk dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Mana yang lebih penting? Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Bangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kira ada lain? Ada berapa lain? Oh, tidak. Masa sendiri lebih merasa yang paling penting ya Mas? Bingung? Jadi ya kalau dibilang mana yang penting ya sebetulnya semuanya penting. Tapi kalau kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, seperti brand. Sekarang itu brand besar, nggak usah bukan seperti itu. Sekarang itu brand yang usianya bertahan lebih dari 10 tahun itu ada. Nah, sekarang itu banyak sekali orang yang memikirkan nggak perlu brand lama-lama, nggak perlu sampai diwariskan dan sebagainya ya. Yang penting profitnya besar. Nah ini adalah persepsi yang dulu. Justru dengan kamu punya brand, maka kamu akan mempermudah untuk mendapatkan profit. Dan karena ada brand, maka kamu punya yang namanya hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Karena pelanggan sudah tahu brand, ya. Karena ngopeni pelanggan itu biayanya cukup.
Saya yakin kalian ya, kalau nggak dapat kupon diskon pun juga nggak akan mau mencoba sesuatu yang baru. Ya, makanya itu biaya ngopeni pelanggan itu mahal, apalagi cari pelanggan lebih mahal. Nah, coba sebutkan kira-kira satu produk yang kamu beli karena merasa puas. Ayo, selain bensin tadi, selain bensin, PLN, PDAM, apa kira-kira? Di pos itu yang sering kamu beli apa? Yang sering Pak. Ya. Makanan, rokok. Tapi kan nggak masalah. Kita bicara di luar ya. Nggak masalah itu baik benar. Tapi oke, rokok itu memang sering dibeli, ya kan? Dan itu nggak salah karena memang rata-rata konsumen rokok itu loyal. Kita harus belajar dari marketingnya rokok itu luar biasa memang. Ya. Kalau nggak gitu ya dia nggak bisa eksis sampai sekarang. Kenyataannya itu brand sudah lama sekali sampai sekarang itu tetap ada. Apa kalau selain rokok dan makanan? Pakaian. Baju. Ya, baju apa? Ada merek baju tertentu. Adidas. Kalau ini seperti brand Adidas ya, baju olahraga, sportwear dan sebagainya, oke, itu masih oke. Tapi sekarang apakah baju cukup banyak pesaing? Iya. Ada apa aja sekarang kalau outdoor olahraga itu apa sih? Nike, Adidas, Puma, Nike, Asics, Oka. Hoka kan hanya fokus di sepatu ya. Hoka, Onklau itu juga di sepatu aja, ya kan? Tapi kalau kayak seperti baju kan mungkin nggak semua ya. Iya. Nah, tapi ya ini, kenapa kok suka Adidas? FOMO, Pak. Iya, itu tadi FOMO. Kalau FOMO itu kan belum tentu loyal. Yang bikin kamu mau beli Adidas lagi loh. Desainnya. Bahannya. Bahannya, desainnya itu banyak macamnya, Pak. Dingin. Pemain bola luar juga mau pakai Adidas. Nah, ya itu juga ya. Ya, lihat dari FOMO-nya. Memang kalau olahraga biasanya kita melihat seseorang yang pakai gitu, bukan karena kita terlihat keren, karena yang pakai keren. Kalau kita yang pakai pun ya mungkin ya biasa aja. Nggak ada pengaruhnya gitu loh. Kemarin kan di FOMO, Pak. Ya, tapi memang itu kalau bisa membuat loyal ya nggak masalah. Jadi tiap orang punya alasan tersendiri untuk loyal pada suatu produk, ya, atau brand atau apapun itu. Ya, bisa juga karena kemudahan untuk mendapatkan. Seperti tadi, kenapa kok pakai Pertamina? Ya karena mudah untuk didapat. Ya, kenapa kok pakai PLN? Ya karena cuma itu yang ada gitu. Nggak ada lagi gitu. Mau gimana? Mau nggak loyal gitu? Mau boykot PLN gitu? Lalu gitu ya. Baik, sebenarnya cukup sampai situ aja. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Enggak, enggak paham. Jelas Pak. Jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, jangan lupa nanti silakan cek di adminnya masing-masing ya, akan ada tugas yang saya berikan. Dikumpulkan untuk minggu depan ya, dan nanti ada juga sesi diskusi lagi di minggu depan. Saya minta tolong hadir tepat waktu ya, seperti sekarang tepat jam 10 hari Rabu. Kita bertemu di tempat yang sama, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk siang hari ini. Selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih, Pak.